Lukas 19 ayat 1 sampai 10 saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia baru. Ibu bapa dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita sibuk dengan pencarian. Kita sedang mencari kebutuhan hidup, mencari kekayaan, bahkan mungkin ada di antara kita yang sibuk mencari pengakuan dari orang lain. Validasi. Betulkah dia hebat, betulkah dia luar biasa. Ada juga barangkali di antara kita yang sedang mencari pasangan hidup. Ada tadi yang kita doakan juga, dia sedang mencari kalau Tuhan berkenan memberikan keturunan. Ada yang sedang mencari kepuasan, ada yang sedang mencari kebahagiaan, itu bagi yang tidak bahagia. Ada yang mencari kesehatan, maka sekarang muncul istilah healing tipis-tipis. Karena dia sedang tidak sehat. Ada yang mencari sesuatu yang menyenangkan, tetapi tidak sedikit juga di antara kita yang hadir di gereja ini, saya percaya saudara bahwa saudara sedang mencari Tuhan. Amin. Tetapi mungkin saja saudara sedang mencari yang dipertuan. Karena tidak jarang kita ini akhirnya mempertuan seseorang dan tunduk pada dia, bukan pada Tuhan. Ada juga yang mencari pengetahuan, ada juga yang mencari hal-hal lain. Dan saya tidak tahu saudara, apa yang sedang saudara cari hari ini. Pencarian saudara dilakukan oleh karena dua alasan. Pertama, mencari karena kita merasa kehilangan. Yang kedua, kita mencari karena kita belum punya. Kalau saudara tidak punya jabatan, carilah. Jadi pencarian pada umumnya hanya ada di dua alasan, karena kehilangan atau karena kita belum memiliki. Kepemilikan, harus kita ingat saudara bahwa kepemilikan tidak ada ambang batas atas. Tidak ada. Tidak ada batasan kalau sudah sekian baru cukup. Tidak ada saudara. Maka lihatlah orang kaya akan berusaha untuk menambah kekayaan. Maka lihatlah mereka orang yang sudah mendapat sesuatu akan mendapat lagi sesuatu. Maka pencarian tubuh dalam seluruh keinginannya tidak pernah ada kata cukup dan selesai. Dulu ketika Bapak Ibu baru menikah, rasanya naik motor berdua bahagia banget. Apalagi makan bakso dan minum es dawet di pinggir sana. Bahagia toh? Tapi ketika saudara sudah punya anak satu, rasanya naik motor nggak cocok apalagi kehujanan. Belilah mobil. Mobil second, 3 hand, 4 hand pun tak apa-apa. Yang penting punya mobil. Sesudah itu saudara rasanya juga tidak cocok cuman beli mobil ini, apalagi sering mogok-mogok. Belilah yang baru. Sudah bisa beli yang baru saudara, kayaknya naiklah levelnya. Pajero lebih cocok karena nampak lebih gagah. Betul ya Pak Bambang? Naik Pajero. Kepemilikan seolah-olah seperti sebuah bejana yang belum terisi penuh, yang harus diisi dan diisi dan diisi lagi. Dan itulah akhirnya yang membuat semua orang terus bergerak mencari dan mencari. Ibu-ibu ini semua sudah cantik, tapi pengen tampil lebih cantik. Bapak-bapak ini sebenarnya sudah tampil gagah, tapi masih perlu tampil gagah. Maka seringkali bapak-bapak karena dia nggak pengen gagah, dilapo dan dalam persekutuannya seringkali jadi kayak Parbella yang tak seharusnya pun dibahas. Perasa paling pintar soal adat, paling pintar soal teologi, paling pintar soal politik, paling pintar soal yang lain, padahal dia tak bisa apa-apa. Ya kan Pak Simbolon? Kalau disuruh ngomong di pesta, gagap-gagapnya. Tapi kalau sudah ngomong di lapo, bodoh kali, tak ngerti itu. Tapi coba suruh dia, gitu dia ngomong. Belum ngomong sudah keringat dingin. Kenapa saudara? Butuh pengakuan, butuh validasi, dan itu yang seringkali orang cari. Saudara-saudara, karena kita masih merasa belum memiliki, maka kita terus mencarinya. Tetapi kehilangan akan terus membuat kita berusaha terus mencari dan mencari yang hilang sampai yang hilang itu ditemukan. Maka pertanyaan saya saudara, pencarian yang saudara sedang lakukan hari ini, apakah karena saudara belum memiliki atau saudara kehilangan? Atau dua-duanya tak punya? Belum pernah punya, sudah hilang pula. Atau belum pernah punya tapi sudah langsung hilang. Itu sama ibarat kayak kawan saya dulu di STT Wesley bilang apa? Sudah putus belum jadian. Bayangkan betapa menderitanya hidup itu. Belum jadian tapi sudah putus. Cobalah. Bagaimana lah membahasakannya. Kawan ibu itu bukan kawan aku sebenarnya. Kawan ibu.
Udah putus kami walaupun belum jadian. Ya Tuhan, kasihan. Kira-kira saudara dalam pencarian apa yang sedang saudara cari hari ini? Saudara kehilangan atau saudara belum punya? Oleh sebab itu saudara, kita perlu merenung secara jujur dan serius, apakah pencarian kita ini sekarang pencarian pada track dan pada aturan yang benar. Saya mau ngajak kita untuk belajar dari sebuah tokoh yang sangat terkenal, namanya, sama-sama dulu baca. Siapa ini? Zakheus. Zakheus sedang mencari saudara. Dia sedang mencari harta kekayaan, dia dapat. Dia mencari jabatan, dia dapat. Dia kepala pemungut cukai, setara gubernur saudara. Atau kalau dalam pemerintahan kita sekarang di Indonesia ini, saya sebutlah ini seperti dirjen perpajakan. Itu jabatan yang luar biasa, otoritas yang luar biasa, kewenangan yang luar biasa. Dia dapat banyak. Zakheus orang kaya saudara, sangat kaya. Hasilnya dia mendapatkan kekayaan, dia mendapatkan jabatan, dia dapat pangkat. Maka saya mau garis bawahi begini, bahwa kamu tidak akan mendapat apa-apa kalau kau nggak mencari. Dan kau tidak akan punya apa-apa kalau kau tidak berusaha. Berusahalah, tetapi dengan jujur dan benar. Karena kita mau lihat Zakheus ini begini. Apakah pencariannya dan kekayaannya membuatnya puas? Kenyataannya tidak. Belajar kita dari sini saudara apa? Bahwa belajar dari Zakheus bahwa segala sesuatu butuh uang. Oke? Setuju ya? Tapi uang bukan segala-galanya. Harus kita sepahami dulu ini, bahwa segala sesuatu butuh uang. Pelayanan gereja ini butuh uang. Bapak Ibu jangan bilang gereja ini duit terus, duit terus, duit terus. Boleh gereja ini tidak usah duit, tapi kalau saudara datang gereja, matikan lampu, matikan AC, panas-panasan di sini. Mau? Karena listrik bayar, servisnya juga bayar, cuci AC bayar, bersihkan ini juga bayar, semua bayar. Dari mana itu? Tidak mungkin orang lain mau bayarin. Sinilah aku bayarin listrik kalian, tak ada itu. Ada yang mau bayar listrikmu kalau mati di rumah? Tidak ada itu. Sama gereja ini. Maka kalau gereja ini bicara uang, karena gereja ini pelayanan ini butuh, maka kasihlah perpuluhannya. Masukkan. Apakah kepemilikan itu membuat Zakheus puas? Kenyataannya tidak. Dan apakah uang akhirnya membuat semua manusia merasakan kepuasan? Jawabannya tidak. Justru bukankah kepemilikan akhirnya membuat orang mudah jatuh dalam dosa? Bukankah kepemilikan akhirnya membuat orang terjebak pada dosa? Bukankah kepemilikan yang akhirnya membuat mereka kemudian merasa berkuasa, lalu bertindak seolah-olah dia menjadi penguasa? Apakah jabatan dan kekayaan membuatnya diterima atau dihormati? Ternyata tidak saudara. Maka perlu evaluasi. Falsafah orang Batak, Hamoraon, Hagabeon, dan Hasangapon membuatmu diakui. Zakheus tak berlaku. Dia punya pangkat dan dia punya jabatan. Tapi apakah itu membuatnya diterima? Tidak. Dia tak diakui. Sebaliknya apa yang terjadi saudara? Ya ditolak, dianggap berdosa, tidak diakui. Bahkan ku yakin kalau ada dia mau masuk persautaan, ditolak. Unang jalo si Zakheus sih. Ala nung burak kepengi lomo-lomo ni. Gitu dibilang. Jangan terima itu Zakheus itu. Karena apa? Tukang berdosa itu. Penjahat itu. Ditolak saudara. Saya ulangi ya. Dia punya uang. Dia punya pangkat. Dia punya semua. Masuk kategori orang yang sangat kaya. Bukan sekedar kaya. Sangat kaya. Dari mana kita tahu dia sangat kaya? Alkitab berkata apa? Lihat Tuhan, setengah milikku akan kukasih, dan andaikan ada yang kuperas, 4 kali lipat aku sanggup mengembalikannya. Bisa bayangkan betapa banyak investasi yang dia punya, kekayaan yang dia punya. Bayangkan kalau datang 1000 mengklaim, kau sudah menipu aku 100 sekian, dikembalikan 4 kali. Maka dia punya potensi akan kehilangan hartanya banyak. Itu tapi dia punya banyak. Apakah itu membuat dia diterima? Apakah itu membuat dia terhormat? Tidak, saudara. Tidak serta-merta kepemilikan itu membuat dia terhormat, dan tidak serta-merta kepemilikan dia membuat dia dihargai. Maka jangan buat itu menjadi standar nilai. Jangan buat uangmu menjadi standar nilai. Jabatan dan pangkatmu menjadi standar nilai. Tetapi ada hal yang berbeda. Ia terus mencari pengakuan, Bapak Ibu.
Jabatan sudah punya, uang sudah punya, tapi penerimaan tidak ada. Maka dia mencari pengakuan. Siapa yang dari kampung sana lahir tahun 70-an, Pak Silaban kurasa tahu. Ya kan? Amang tahu Tadiang? Nah, ini persis seperti Tadiang Nahapuluan. Apa bahasa Indonesianya? Kalau pakai situ Bapak Ibu, apa itu ada dia pohon itu seperti tumbuh, dia tumbuh di keramaian tapi dia hanya sendiri. Dia tidak pernah tumbuh lebih dari 2. Begitu ya Pak Pulungan ya. Maka dibuatlah pepatah orang Batak dalam penolakannya, dalam kesendiriannya, ketika orang tidak menerima dia, apalah disebutkan? Sumamau songot Tadiang Nahapuluan. Karena kalau ditolak, dan itu adalah penderitaan yang sesungguhnya. Bisa bayangkan ketika kamu punya, ketika kamu hebat di pandanganmu, tapi orang menolakmu. Dan paling penderitaan terdalam bagi kita adalah penolakan. Penolakan. Ketika saudara ditolak. Dan itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Ditolak. Sakeus ditolak. Maka dia mencari pengakuan, dia mencari validasi, dia mencari penerimaan, dia mencari penghormatan. Dia cari, tetapi semua orang menghindar dari dia. Apa label yang disampaikan orang-orang terhadapnya, saudara? Dia orang berdosa. Dia orang yang tak layak. Dia orang yang tak patut. Dia orang yang tak mungkin kita hargai. Dia orang yang tak bisa kita terima. Itu status yang melekat bagi Sakeus, bagi semua orang. Dan hartanya tak bisa membeli kehormatan apapun. Ketika manusia tidak bisa memberikannya kehormatan, lalu siapa yang dicari oleh Sakeus, saudara? Dia mencari Tuhan. Pencarian Sakeus yang mau kita pelajari. Bapak Ibu saudara. Sakeus melakukan sebuah tindakan yang maksimal untuk bisa menemukan sesuatu yang sangat berharga. Apa itu saudara? Pertama, karena orang banyak, dia tidak mampu menerobos massa. Harus bayangkan begini. Bayangkan massa yang datang menemui Yesus itu banyak. Bukan 10, bukan 20, bukan 100. Tapi harus kita anggap itu dalam masa yang banyak. Karena apa? Dia tidak mampu menerobos itu. Alkitab mencatat badannya pendek. Kasihan kita yang pendek-pendek ini. Karena itu yang disebut sebagai ciri terhadap Sakeus. Dan itu sebuah keterbatasan bagi Sakeus. Membuatnya susah ketemu dengan Yesus. Sehingga dia membutuhkan sesuatu yang membuatnya tinggi, Bapak Ibu. Kalau kita kan mau tinggi, kalau mau foto biasanya yang pendek suruh depan, biar kelihatan. Kalau mau duduk di belakang, naik kursi lah. Kan itu. Artinya kita kan butuh alat bantu. Nah, Sakeus menyadari itu dan dicatat kekurangan itu, dicatat keterbatasan itu, saudara. Maka dia melakukan usaha maksimal. Tetapi bayangkan begini, Sakeus itu orang pintar, orang hebat. Betul dia orang penguasa lapangan. Dia tahu Yesus dari mana dan dia tahu Yesus akan kemana. Maka jika gagal satu tindakan, maka dia berpikir untuk tindakan kemudian. Kemana Sakeus pergi? Dia lari mendahului semua orang, lalu dia panjat pohon yang dia jamin Yesus akan lewat dari situ. Orang sukses bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang sukses adalah dia yang tidak pernah berhenti mencoba. Amin. Sakeus memberi sebuah keteladanan. Dalam usaha dia mencari, ketika gagal satu usaha, dia tidak menyerah, saudara. Tapi dia kemudian mencari cara lain. Dia butuh alat lain. Maka dia pemanjat pohon yang akan dilalui. Mengabaikan hal-hal lain dan fokus pada satu hal yang lebih utama. Tidak ada gengsi. Bayangkanlah dengan seluruh jubah kemewahannya, dengan seluruh pangkat, dengan semua apa yang dia punya. Bayangkan kalau dirjen sekarang naik pohon atau lari-lari manjat, bisa saudara bayangkan itu akan terjadi. Tapi bagi Sakeus itu tidak penting, itu tidak lagi ada gunanya. Yang paling penting buat dia adalah bagaimana dia bisa mencari Tuhan. Kalau saudara tidak punya mentalitas itu dalam mencari Tuhan, saya pastikan relasimu dengan Tuhan dangkal. Jika tidak pada spirit pencarian yang serius, maka saudara tidak akan mengerti kedalaman kasih Tuhan. Jika tak punya usaha dan tak punya fokus yang serius dalam mencari Tuhan,
saya bisa yakin saudara, maka kualitas kerohanian keimanan kita juga pasti akan dangkal. Sakeus mengabaikan yang lain, tak peduli yang lain, tak peduli semua jabatan. Dia fokus apa yang paling utama. Dia proaktif, dia tidak menunggu, dia tidak lagi berdiam diri, tetapi dia berjuang, dia berusaha, dia berjuang berusaha, proaktif saudara. Dia tidak pasif, dia tidak menunggu. Tapi dia yang berusaha mencari. Mencari bukan sekedar, bukan ala kadarnya, tetapi dia lakukan dengan sekuat tenaga. Sekuat tenaga dia kerjakan. Kemarin saya habis konferensi agung pulang kampung Bapak Ibu. Lalu pulanglah ke kampung mama kami. Pada waktu itu suhu di sana 15 derajat. Jadi dinginnya luar biasa. Sudah dikasih satu orang satu selimut. Tidurnya kami persis kayak udang yang mau direbus, bungkuk semua. Saking dinginnya. Saking dinginnya. Jadi ketika ngomong itu mulut kayak merokok semua, berasap semua. Lalu Pak Des Johannes bilang, ini kampungmu bro? Iya bang. Di sinilah kau lahir? Iya bang. Dan di sinilah aku berjuang dan bertarung. Bayangkanlah dengan kampungku ini, sekarang saya jadi DS, ku bilang kan, itulah perjuangannya. Karena apa? Saya masuk STT Wesley di Jakarta, sering saya jadi bahan olok-olok karena belum pintar bahasa Indonesia. Di kampung kami, guru SMA masih bahasa Batak separuh. Dan bahasa sehari-hari bahasa Batak. Lalu berangkat ke Jakarta, BTL nih. Langsung naik ALS, lewat Padang Sidimpuan, langsung Pahai, Padang Sidimpuan, langsung masuk ke Solok, Bukit Tinggi, segala macam, langsung ke Jakarta. Di situ belajar bahasa Indonesia. Lalu saya bilang, kalau orang lain sudah tidur, saya belajar. Orang lain sudah tidur nyenyak, baru saya belajar. Saya harus 2 kali ekstra belajar dibandingkan mereka yang sudah pintar-pintar. Saya datang sekolah pendeta tidak bawa kitab, karena saya nggak tahu ke Jakarta mau ngapain pada waktu itu. Pokoknya berangkat aja. Mereka udah pintar baca kitab, saya harus belajar baca lagi. Ya puji Tuhan lah, dari angkatan itu baru aku deh Pak Pendeta. Kalau bukan usaha maksimal Bapak Ibu, kau tidak akan dapat apa-apa. Tidak akan dapat apa-apa. Saya bayangkan saudara, kalau saudara dalam bekerja ala kadarnya, tak mungkin saudara dipromosi toh. Kalau saudara kerja asal-asal, mungkin mendapat prioritas. Kalau saudara melakukan pekerjaanmu asal-asal, apalagi tipu sana tipu sini, yakin dipromosi? Enggak. Pasti berjuang semaksimal mungkin. Perjuangan Sakeus tidak berhenti ketika satu cara gagal. Kami pelayanan di Muko-Muko, itu dulu tempat katanya yang sangat jauh dari radar. Ya Pak Pendeta, kami di distrik 5. Pak Pajar tahu Muko-Muko. Dari kota Bengkulu butuh 6 jam lagi. Dan di situ musik harian kita adalah gempa bumi. Kalau datang gempa sekali 3 bulan, kita bahagia. Kalau kalian datang gempa bumi, panik kemana-mana. Kalau kami enggak, kalau datang gempa sekali 3 bulan, senang kami. Karena apa? Dia tidak menyimpan gempa yang besar. Tapi kalau dia diam 1 tahun, kami khawatir karena bisa gempa yang besar. Jadi kalau datang gempa kecil-kecil, oh senang kami lihatnya. Tinggal tunggu aja, rak piringnya itu keletang tung, berhenti, dah selesai. Rak piring kalau sudah bunyi, gelasnya keletang tung, gempa bumi. Tunggu sebentar lagi, dah selesai. Kalau agak panjang sedikit ya kita keluar, karena rumah semua rumah papan. Bukan rumah beton macam ini, lapangan juga luas. Kami bahagia kalau datang gempa bumi. Dan itu hal berbeda saudara. Kalau datang sekarang gempa bumi di sini, kujamin tak akan kalian dengar khotbahku ini. Keluar kalian semua. 100%. Jangankan itu, meledak bentruk di sana, kalian pasti noleh ke sana semua. Apa itu gitu? Apalagi cuma ini. Kalau satu cara gagal, maka akan ada berusaha yang lain. Itu yang dilakukan oleh Sakeus. Hasilnya apa saudara? Sakeus bertemu dengan Tuhan. Sakeus bertemu dengan Tuhan dan Tuhan bertemu dengan Sakeus. Lalu Sakeus menemukan apa yang dia cari, lalu ia diterima dan dia diakui oleh Tuhan. Dalam pertemuan itu saudara, Sakeus menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih penting
penting dalam dirinya, melampaui harta, melampaui kepemilikan, melampaui jabatan, melampaui apapun yang bisa dia banggakan. Dan dia sadari betul saudara, dalam pertemuan itu Tuhan mengubah hatinya, mengubah pola, mengubah seluruh dirinya. Itu yang disebut dengan pertobatan atau metanoia, perubahan secara perilaku, konsep, pola dan hidup, yang itu yang dia lakukannya. Dan itulah sirkulasinya saudara. Kalau saudara bertemu Tuhan, saudara menemukan Tuhan, saudara diterima oleh Tuhan, saudara diakui oleh Tuhan. Dalam pertemuan itu, kita harus mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari apapun. Dan pertemuan itu harus mengubah. Dan itulah proses perjalanannya. Maka pertanyaan saya saudara, dalam seluruh proses pertemuan, persekutuan, pelayanan kita, sejauh mana pertemuan dengan Tuhan sudah mengubah hati, mengubah pola, mengubah konsep, lalu ada sebuah tindakan, ini yang akan kulakukan, ini yang akan kukerjakan, ini yang akan kubuat, ini yang akan kulakukan, ini yang akan kuberi. Atau saudara, dalam seluruh pencarian, belum ada Tuhan dalam urutan 5 besar, belum ada Tuhan dalam urutan 3 besar, belum ada Tuhan dalam urutan 10 besar. Atau dia hanya sebuah simbol, Tuhan masih hanya sebuah kamuflase, atau dia hanya sebagai tameng saja, atau dia sudah menjadi inti pencarian. Apa yang saudara cari hari ini dalam gereja ini? Apa iya saudara sudah mencari Tuhan atau masih mencari yang lain? Oleh sebab itu saudara, dalam seluruh keberadaan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari itu kerja. Menyelamatkan itu berarti saudara pengorbanan. Maka dia bekerja dan dia berkorban untuk mencari. Mencari apa saudara? Dia sedang mencari yang hancur, dia sedang mencari yang sia-sia, itu mencari yang sesat, dan itu mencari yang akan binasa. Maka kalau saudara tidak menyadari hidupmu akan hancur, sia-sia, sesat, dan akan binasa, maka saudara tidak akan mencari Tuhan. Kalau saudara dengan seluruh keberdosaan merasa survive hari ini, enjoy saja, maka Tuhan tidak penting bagimu. Tetapi kalau saudara menyadari dan mengakui, hidupku akan sia-sia, hidupku akan hancur, saya akan binasa tanpa Tuhan, maka itulah yang mendorong saudara untuk mencari Tuhan. Maka tentukan begini, keadaan hati, keadaan pikiran, seluruh pola, sikap, dan cara hidup kita harus melihat bahwa saudara tidak akan punya nilai kalau bukan tanpa Tuhan. Katakan amin saudara. Tidak ada nilai kalau bukan karena dia. Tidak ada harganya kalau bukan karena dia. Dan seluruh keberadaan kita karena dia. Dan saya katakan begini, temuan sinar mata hanya temuan sinar mata. Kalau tanpa Tuhan, saudara akan abaikan dan bergurau. Tetapi saya berdiri di sini, bukankah karena itu panggilan Tuhan? Saudara ada di sini bukan karena panggilan Tuhan. Saudara yang akan dilantik majelis bukan karena panggilan Tuhan. Saudara yang akan dilantik jadi speaker bukan karena panggilan Tuhan. Maka, saudara punya nilai karena Tuhan. Hidupmu ada nilai karena Tuhan. Kalau soal harta saudara, Zakheus sudah menjadi contoh buat kita. Dia tidak diterima. Yesus mencari orang berdosa yang hancur hatinya. Mungkin ada hatimu hancur hari ini, datang pada Tuhan. Amin. Yang sakit, yang dirasuk roh-roh jahat supaya mendapat pemulihan. Mereka yang hidupnya telah hancur, berantakan, dipulihkan dan dirawat oleh Tuhan. Dalam segala problema hidup mereka dan dalam seluruh tantangannya, Tuhan memulihkan dan menjamah hidup mereka. Tuhan tidak menginginkan manusia itu binasa. Maka dengan segala cara, ingat ya, dengan segala cara, Tuhan sedang aktif bekerja mencari pribadi-pribadi. Sampai mengorbankan nyawanya, dia sedang mencari. Bapak Ibu, Tuhan sedang mencari. Kalau secara daging engkau mencari kebutuhannya, maka secara rohani Tuhan yang mencari. Tetapi saya rindu engkau pun mencari Tuhan dalam semua kebenaran. Pelayanan ini adalah sebuah pencarian kebenaran, bukan aktualisasi diri, bukan validasi diri, bukan demi sebuah pengakuan. Hari ini Tuhan sedang mencarimu karena karena engkau sangat berharga bagi Tuhan. Katakan amin saudara. Mungkin telah berulang kali Tuhan berbicara bagimu dalam keberdosaanmu, dalam kekerasan hatimu. Tuhan sudah mengingatkanmu, menegurmu, tetapi Tuhan terus mengajakmu pulang pada kebenarannya, kepada kasihnya. Tetapi mungkin berulang kali pula engkau mengeraskan hati dan menolaknya. Tapi hari ini Tuhan berkenan datang ke rumahmu. Dan saya yakin Tuhan sedang berkata seperti Zakheus, jemaat Galilea, aku harus menumpang di rumahmu. Bapak Ibu, Tuhan sedang bilang begini, aku harus tinggal di rumah.
Aku harus ada di rumahmu, membawa pemulihan bagimu, membawa nilai, penerimaan. Dunia boleh menolakmu, tetapi Tuhan menerimamu. Dunia boleh tak peduli padamu, tetapi Tuhan menghargaimu. Dunia boleh menghinamu, tetapi Tuhan memuliakanmu. Di dunia kau boleh dipandang gagal, tapi dalam kebenarannya engkau harus jadi pemenang. Tuhan sedang mencarimu dan Tuhan menginginkanmu datang ke rumahnya. Dan Tuhan menginginkan ia datang ke rumahmu. Adakah rumahmu terbuka bagi Tuhan? Kalau ada jemaat yang menolak sel grup di rumahnya, saya mau katakan hari ini bertobatlah. Mau apapun keadaan rumahmu, terimalah mereka kebaktian di rumahmu. Mau kau bisa kasih makan atau hanya kasih minum air putih, bukalah rumahmu. Sebab yang datang Tuhan melalui jemaat ini. Jangan untuk yang lain kau buka rumahmu. Jangan untuk menggosip banyak waktumu. Jangan untuk yang lain ada tempat di rumahmu, tapi tak ada tempat bagi persekutuan. Kalau ada jemaat ini yang menolak kebaktian di rumahnya, jangan harap Tuhan datang memberi berkat bagimu. Sebab dia pun kau tolak datang ke rumahmu. Tapi buka rumahmu, buka hatimu, buka pintumu. Izinkan Tuhan masuk. Karena dia yang akan mengubahkanmu. Amin, saudara. Apa yang disampaikan Tuhan terhadap Zakheus. Hari ini terjadi keselamatan bagi rumah ini. Bukan bagi orang ini. Garis bawahi Bapak Ibu. Hari ini telah terjadi keselamatan bagi rumah ini. Merujuk pada siapa, saudara? Keseluruhan. Siapapun yang tinggal di rumah itu. Zakheus, istrinya, anak-anaknya, mungkin para staf-stafnya. Mungkin juga para keturunannya. Merasakan perubahan itu. Maka ketika kau buka rumahmu, buka hatimu, seisi rumahmu akan mendapatkan berkat, akan mendapatkan pemulihan, dan akan mendapatkan segala lawatan Tuhan. Jika hari ini kamu bergumul dan bergumul dan bergumul, buka hatimu. Tuhan izinkan masuk di dalamnya memulihkan. Ada amin, saudara?